ini. Halo CS-CS-ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Hayo, siapa yang kemarin request band satu ini? Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band bernama Rammstein. Mereka adalah grup musik metal elektronika asal Jerman yang selalu menuai kontroversi. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Eine schmale Brücke, weil es seine Mutter riecht so gut, ich habe dich. Scene dibuka pada tahun 1989 ketika Jerman terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Saat itu blok Barat diduduki oleh Amerika, Inggris, dan Perancis, sedangkan blok Timur dikuasai oleh Uni Soviet yang membuat Jerman Timur menganut paham komunis. Di periode tersebut, Richard Kruspe memilih tinggal di Berlin Barat untuk bekerja di toko pakaian hingga bergabung dengan band hard rock yang terinspirasi dari band Amerika seperti Kiss. Lalu setelah runtuhnya tembok Berlin, Richard kemudian pindah ke kota lain dan bertemu dengan seorang musisi bernama Till Lindemann. Ia juga bertemu dengan Oliver Riedel dan Christopher Schneider yang kemudian menjadi teman baiknya. Saking dekatnya Oliver sampai mengajak Richard untuk tinggal bersama di rumahnya karena saat itu Richard tidak memiliki tempat tinggal, dan sejak saat itu pertemanan mereka semakin dekat karena memiliki banyak kesamaan. Pada tahun 1992, Richard bersama Till dan Oliver pergi ke Amerika dan mendatangi beberapa tempat di Amerika seperti menghadiri acara yang digelar di klub legendaris CBGB. Lalu ketika mereka melihat penampilan beberapa band di CBGB, Richard berencana ingin membentuk band yang berbeda dengan band di Amerika. Saat itu ia ingin membentuk grup musik dengan membawakan musik Jerman tradisional karena saat itu tidak ada band Jerman yang melakukan hal tersebut. Di sisi lain, setelah mereka kembali ke Jerman pada tahun 1993, Richard dan Oliver membentuk band bernama Temple Prayers dan merekrut Schneider juga membujuk Till untuk bergabung ke dalam bandnya. Meski saat itu Schneider sendiri telah memiliki band, namun ia akhirnya bergabung karena tertarik dengan konsep dari band tersebut. Pada tahun 1994, seorang produser membuka sayembara untuk band amatir dan pemenangnya akan dibawa ke studio profesional untuk merekam lagu-lagunya. Mengetahui hal tersebut, Richard dan kawan-kawannya mendaftarkan diri dengan mengirim demo yang ditulis dengan berbahasa Inggris. Tak disangka lagu mereka terpilih sebagai pemenang yang membuat Paul Landers menawarkan diri menjadi personil dan Christian bergabung untuk melengkapi formasi meski ia masih bersama band Feeling B. Dengan formasi tersebut, mereka tampil di klub malam dengan formasi Till Lindemann pada vokal, Richard pada gitar, Paul Landers pada gitar 2, Oliver pada bass, Christian pada keyboard, dan Schneider pada drum. Mereka juga merilis album pertamanya setelah bergabung dengan label asal Berlin di tahun 1995 dan menggelar tur Polandia yang membuat mereka mengganti nama bandnya menjadi Rammstein. Nama Rammstein sendiri terinspirasi dari kecelakaan pesawat akrobatik yang terjadi pada tahun 1988 dan insiden tersebut merupakan peristiwa paling kelam karena mengakibatkan 70 orang meninggal dunia. Selain itu, lebih dari 300 orang mengalami luka serius akibat ledakan dari pesawat yang jatuh di depan para penonton. An Italian acrobatic team, the Tricolori or servicemen and their families race for cover, apparently failed to gain the correct altitude. Staged a rally calling for a boycott of the event
because of Di sisi lain, album pertama mereka dianggap kontroversi karena sampul albumnya yang tidak biasa. Sampul album tersebut menampilkan para personilnya bertelanjang dada yang dianggap mirip dengan salah satu organisasi Nazi yang didirikan sebelum Perang Dunia Kedua. Bahkan beberapa kritikus musik sampai menuduh mereka sebagai band yang akan mempromosikan ideologi Nazi kepada dunia. Namun, Till membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika Rammstein tidak tertarik dengan politik atau kelompok supremasi karena mereka sendiri memiliki banyak teman dari berbagai ras seperti Yahudi, Asia, dan orang kulit hitam. Pada tahun 1996, mereka mulai dikenal oleh banyak orang karena aksi panggungnya yang sangat mengagumkan. Selain menggunakan kostum yang aneh, mereka juga menggunakan teknik kembang api di setiap pertunjukannya yang membuat para penonton sangat terpukau. Lalu dengan ketenaran mereka yang semakin membesar, mereka menggelar pertunjukan di Swiss untuk pertama kalinya. Tetapi ketika mereka sedang membawakan lagu keduanya, panggung pertunjukan mereka roboh dan aksi kembang api mengenai para penonton yang menimbulkan kebakaran besar. Sejak saat itu, mereka mulai membawa kru sendiri hingga menggunakan tenaga profesional untuk menangani teknik kembang api di setiap pertunjukannya. Dort Bayern was noch übrig. Pada tahun 1997, mereka merilis album keduanya dengan menampilkan satu lagu yang mendapatkan status platinum. Secara musikal, mereka menggabungkan musik metal dan elektronika hingga menghasilkan genre baru yang kemudian menjadi populer di kalangan anak muda. Karena hal itu, majalah AllMusic menggambarkan mereka sebagai band gothic metal yang dipengaruhi oleh simfoni musik opera karena selain membuktikan karya tradisionalnya, mereka juga berhasil mengubah musik menjadi karya seni yang luar biasa. Pada tahun 1998, mereka merilis lagu cover dengan menampilkan video klip yang diambil dari film dokumenter. Video klip tersebut menimbulkan kontroversi yang membuat mereka dituduh sebagai simpatisan dari kelompok fasis. Namun Peter, produser dari MTV Jerman, mengatakan jika Rammstein tidak ada hubungannya dengan kelompok sayap kanan, dan setelah itu mereka terbang ke Amerika untuk menggelar tur bersama para musisi besar dan band seperti Ice Cube, Korn, dan Limp Bizkit. Dalam tur tersebut, mereka menunjukkan tindakan kontroversi di hadapan para penonton seperti melakukan simulasi sodomi sama para personel di atas panggung. Karena hal itu mereka ditangkap dan dipenjara selama 1 hari atas tindakan tidak senonoh dan perilaku mereka menuai banyak kecaman dari berbagai pihak termasuk para aktivis moralitas di Amerika. With me into the ECU strip. There's nothing but the ECU strip. Pada tahun 1999, mereka kembali menjadi sorotan dunia ketika terjadi pembantaian di sekolah Amerika yang dilakukan oleh 2 remaja. Hal itu disebabkan karena salah satu pelaku bernama Eric terlihat memakai kaos Rammstein saat ditangkap oleh kepolisian. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2001, media Jerman menuduh mereka sebagai band neonazi setelah merilis album ketiganya. Namun mereka membantah tuduhan tersebut dengan merilis satu lagu yang menegaskan jika mereka berada di pihak kelompok sayap kiri. Saat diwawancara, Till mengatakan jika ia tumbuh sebagai seorang sosialis dan lagu tersebut menunjukkan bahwa Rammstein mampu menulis lagu yang kelam tanpa harus menjadi seorang Nazi. Beberapa bulan kemudian, mereka menggelar tur ke berbagai negara hingga tampil di festival musik tahunan yang digelar di Australia. Setelah itu mereka merilis video klip yang kembali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang membuat para pejabat dan politisi Jerman meminta MTV untuk tidak menayangkan video klip tersebut. Bahkan di Amerika, video klip tersebut dilarang tayang oleh pemerintahan setelah terjadinya insiden mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2003, mereka telah menggelar banyak pertunjukan dan menggelar tur dunia untuk pertama kalinya. Karena hal itu, media Amerika menyebut mereka sebagai salah satu band paling kreatif yang lahir dari tanah Jerman. Pada tahun 2004, mereka merilis video klip untuk mengkritik imperialis budaya, propaganda politik, dan peran Amerika sebagai pasukan polisi internasional. Lagu tersebut juga memprotes tindakan Amerika yang menginvasi Irak dengan alasan perdamaian dunia. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Jerman, ia mengatakan jika lagu tersebut memiliki pesan yang mendalam
dan memberitahu dunia tentang kejaman Amerika yang rela melakukan segala cara demi keuntungan sendiri. Terlepas dari citranya yang kontroversi, namun mereka adalah band yang memiliki hati nurani dari sisi kemanusiaan. Pada bulan September masih di tahun yang sama, mereka merilis album kelimanya yang masuk ke dalam daftar sebagai album teratas di seluruh Eropa. Mereka juga disebut sebagai band berbahasa Jerman paling sukses dan paling berpengaruh sepanjang masa. Di tengah keberhasilan besar yang mereka dapatkan, video klip baru mereka kembali menimbulkan kontroversi dan menuai banyak kritikan karena video tersebut menceritakan tentang kasus kanibalisme yang terjadi di Jerman. Meski begitu, video klip tersebut tidak menghalangi lagu mereka untuk menempati posisi 2 di tangga lagu Billboard. Saat diwawancara, Christian mengatakan jika membuat kontroversi itu sangat menyenangkan karena bisa menjadi pusat perhatian meski dibenci oleh banyak orang. Pada tahun 2005, mereka memutuskan vakum sementara setelah menggelar tur Eropa yang sangat melelahkan. Saat itu mereka memilih beristirahat dari semua pertunjukan untuk merekam album ke-6-nya. Setelah resmi dirilis, album baru mereka berhasil terjual 100.000 kopi hanya dalam waktu 1 minggu dan memutuskan kembali vakum yang membuat para penggemarnya sangat kecewa. 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, mereka kembali muncul dengan merilis album ke-7-nya yang menampilkan satu lagu yang kembali menuai kontroversi karena mengandung unsur seksual. Album dan lagu tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat hingga politisi Jerman karena telah mempromosikan pornografi kepada para remaja. Bahkan Departemen Federal sampai melarang album tersebut dijual di seluruh Jerman karena dianggap terlalu berbahaya. 2 minggu setelah itu, mereka merespon larangan tersebut dengan merilis video klip yang kembali menerima kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, video klip tersebut menampilkan bintang porno yang melakukan kegiatan seksual bersama para personilnya. Lalu di tengah kecaman yang mereka dapatkan, mereka seakan tidak peduli dan malah menggelar tur Eropa hingga tampil di beberapa festival musik besar pada tahun 2010 dan mereka datang ke Amerika untuk menggelar pertunjukan hingga tampil di Selandia Baru pada tahun 2011. Pada tahun 2013, mereka tampil di festival musik tahunan bersama Iron Maiden dan Slipknot. Mereka juga merilis satu lagu yang telah mereka rekam beberapa tahun sebelumnya. Saat diwawancara, Paul mengatakan jika mereka sedang mengerjakan film dokumenter dan akan berkolaborasi dengan musisi kontroversi bernama Marilyn Manson. Lalu pada tahun 2014, mereka kembali menjadi sorotan dunia setelah pelaku pembantaian bernama Elliot menyebut jika dirinya penggemar berat dari Rammstein. Dan konon ia melakukan pembantaian tersebut karena terinspirasi dari lagu Rammstein yang menurutnya sangat mengagumkan. 2 hari kemudian, nama mereka kembali menjadi sorotan setelah muncul berita penyerangan sekolah yang dilakukan oleh seorang remaja Swedia. Pelaku penyerangan tersebut mengaku jika dirinya penggemar berat dari Rammstein sampai mengkoleksi album-albumnya dan menggunakan logo Rammstein di akun Facebooknya hingga menambahkan gambar elang Nazi yang ia banggakan. Meski begitu, Rammstein sendiri tidak menanggapi statement tersebut dan memilih fokus mengerjakan proyek baru hingga merilis film dokumenter musikal di tahun 2016. Pada tahun 2019, setelah merilis album ke-7-nya, mereka merilis video klip yang kembali menuai kontroversial. Video klip tersebut menampilkan seorang aktris kulit hitam, Dantil, berperan sebagai algojo di kamp konsentrasi Nazi. Selain itu, para personil lainnya berperan sebagai tahanan Yahudi yang akan dieksekusi mati, dan karena hal itu, mereka mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat, terutama dari kelompok nasional di Jerman. Bahkan anak cucu dari korban tragedi mengerikan Holocaust sampai meminta mereka untuk menghapus video tersebut karena dianggap menyinggung kaum Yahudi. Di sisi lain, ketika mereka sedang menjalani tur Eropa, para personilnya kembali berbuat ulah dengan menunjukkan dukungannya terhadap kaum LGBT. Lalu ketika mereka tampil di Polandia, sang drummer mendatangi para penonton dengan membawa bendera pelangi, dan ketika menggelar pertunjukan di Moskow, Richard dan Paul berciuman di atas panggung, hingga perilaku tersebut menuai pro kontra yang membuat politisi Rusia melarang mereka datang kembali ke Rusia.
Pada tahun 2020, mereka tidak menggelar pertunjukan karena pandemi COVID-19 dan hanya merekam lagu untuk album ke-8-nya. Album tersebut akhirnya resmi dirilis pada tahun 2022 setelah mereka bergabung dengan label besar asal Amerika. Geweint, das Himmel übergeben und verdammen. Pada tahun 2023, sang vokalis dituduh telah melakukan pelecehan seksual setelah seorang wanita melaporkannya ke kantor polisi. Menurut kesaksian korban, ia mengaku telah dibius dan dibawa ke ruang kecil untuk melayani sang vokalis sebelum mereka melakukan pertunjukan. Masalah tersebut kemudian diselidiki oleh kepolisian Jerman yang membuat Till sang vokalis diamankan untuk dimintai keterangan. Meski Till sendiri membantah tuduhan tersebut, namun polisi tetap mencari barang bukti atas pelanggaran seksual dan distribusi narkotika. Lalu pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, pengadilan Jerman membebaskan sang vokalis dari segala tuduhan karena kurangnya bukti, dan sang vokalis sendiri berencana akan melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Tetapi karena berbagai alasan, ia akhirnya mengurungkan niatnya karena perempuan tersebut ternyata penggemarnya. Lalu film pun selesai. We're all living in America. Wird dieser nützen? Weiß noch nicht, dass tanzen muss. Musik membawa kita ke dalam dimensi yang membuat semua pendengarnya terbang ke dalam ruang yang baru. By Tukang Cuangki. Oke CS-ku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Ampura balik.